Baik, selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatannya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Definisi dari bilangan pecahan secara umum, pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A per B dengan AB-nya itu adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan A-nya itu tidak habis dibagi dengan B. Nah, konsepnya perlu anak-anak ketahui bahwa A per B, A-nya itu adalah pembilang dan B-nya itu penyebut. Nah, anak-anak harus mengingat A-nya itu pembilang, B-nya itu penyebut. Masuk ke dalam contoh. Contohnya 2 per 3. Kita lihat dari definisinya tadi. Sudah dalam bentuk A per B, 2-nya itu sebagai A atau pembilang, 3-nya itu sebagai B atau penyebut. Nah, apakah 2 per 3 ini adalah bilangan bulat? Ya, 2 itu bilangan bulat, 3 bilangan bulat. Nah, B-nya yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, B-nya 3. Dan A-nya itu tidak habis dibagi dengan B. 2 tidak habis dibagi dengan 3. Nah, contoh misalkan 8 per 4. Nah, 8 per 4 ini tidak bilangan pecahan karena 8 habis dibagi 4 yaitu 2. Nah, ini tidak bilangan pecahan. Sampai di situ untuk konsep bilangan pecahan untuk anak-anak harus pahami. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan sejati. Nah, definisi dari pecahan sejati di mana pembilang lebih kecil dari penyebutnya dan FPB dari pembilang dan penyebutnya itu adalah 1. Nah, contohnya seperti ini. 1/2, 2 per 3, 2 per 5, 3 per 4, 3 per 5, 2 per 7 adalah contoh dari pecahan sejati. Kita buktikan yang 1 per 2. Nah, berdasarkan definisi tadi bahwasanya pembilang, nah si pembilang ini si A per si penyebutnya adalah B. Nah, pembilang si A harus lebih kecil daripada si B. Makanya si A-nya 1, si B-nya 2. Nah, jadi 1/2 ini adalah pecahan sejati. Selanjutnya ada pecahan tidak sejati. Untuk pecahan tidak sejati, kebalikan dari pecahan sejati. Kalau tadi pembilangnya lebih kecil, maka di pecahan tidak sejati, pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya ada 3 per 2, 5 per 2, 4 per 3, 7 per 3, 5 per 6, dan 6 per 4. Nah, kita lihat apakah 3 ini lebih besar daripada si penyebutnya 2. Dari definisi pecahan tidak sejati, bahwasanya ini pembilang dan ini penyebutnya, bahwasanya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. 3 per 2, 3 lebih besar daripada 2. Begitu juga dengan contoh lainnya, 5 per 2, 4 per 3, 7 per 3, dan 5 per 6, dan 6 per 4. Nah, selanjutnya ada pecahan senilai. Dalam pecahan senilai, untuk memperoleh pecahan-pecahannya senilai dilakukan dengan cara mengalihkan dan membagi. Nah, di mana dalam bentuk A per B dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan AB-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, untuk mengalihkan, misal diketahui dalam bentuk A per B bilangan pecahannya, maka A per B dikali dengan P per P. Ini adalah pemisalan pengalih bilangan pecahan yang senilai. Maka A dikali P, B dikali P. Hasilnya AP per BP. Nah, untuk membagi, begitu juga. Misalnya diketahui A per B sama dengan A per B dibagi dengan bilangan pecahan yang senilai. A dibagi P, B dibagi P. Di mana P-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak boleh sama dengan 0. P-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan P-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Harus bilangan bulat. Ini adalah contoh pecahan senilai. Nah, contoh pertamanya itu untuk contoh yang mengalihkan. Contohnya bilangan pecahannya 6 per 8. 6 per 8 sama dengan, kita kalikan dengan
sesuai konsep tadi, pecahan yang senilai 2 per 2. 6 dikali 2, 8 dikali 2. Maka 6 dikali 2, 12. 8 dikali 2, 16. Nah, 6 per 8 dan 12 per 16 itu adalah pecahan senilai. Untuk mengalihkan seperti itu. Dan untuk contoh yang membagikan, sama. Contohnya misalnya 6 per 8. 6 per 8 kita bagi dengan pecahan yang senilai juga. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Nah, untuk pembagian 6 per 8 dan 3 per 4 adalah pecahan senilai. Kita masuk ke jenis-jenis yang terakhir, ada pecahan campuran. Dalam pecahan campuran, antara bilangan bulat dan dengan bilangan pecahan. Bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Maka ini bentuk konsepnya. Jika ada pecahan campuran C A per B, maka hasilnya B dikali C ditambah A per B. Atau biasanya B dikali C ditambah A per B. Kita masuk contoh. Nah, kita lihat. Ada pecahan campuran 2 1 per 3. 2-nya itu kita lihat konsepnya sebagai C. 1-nya sebagai A. Dan 3-nya sebagai B. Nah, kita lihat konsep. Katanya B dikali C. 3 dikali 2. 3 dikali 2. Ditambah A. A-nya 1. Ditambah 1. Sama dengan per B. B-nya 3. Maka 3 kali 2 ditambah 1 per 3. Kita selesaikan. Jika ada kali dan tambah, maka yang harus dikerjakan kali terlebih dahulu. 3 dikali 2, 6. Ditambah 1, turun per 3. 6 ditambah 1, 7 per 3. Maka pecahan campuran dari 2 1 per 3, bilangan pecahannya adalah 7 per 3. Selanjutnya kita masuk kepada operasi bilangan pecahan. Yang pertama itu operasi pada bilangan pecahan ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan, langkah yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Bisa dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya, atau dengan konsep seperti ini. Nah, misal diketahui A per B ditambah C per D. Kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Ini adalah konsep kali silang. A dikali D, B dikali C, per B dikali D. A dikali D ditambah, karena ini kita mencari penjumlahan, ditambah B dikali C per B dikali D. Nah, untuk pengurangan sama dengan yang penjumlahan. Kita bisa mencarinya dengan mencari KPK, penyebut-penyebutnya, atau dengan cara konsep seperti ini, yaitu kali silang. A dikali D. A dikali D dikurang, karena kita pakai pengurangan. B dikali C. B dikali C per B dikali D. Ini nanti akan hasilnya sama, yaitu penyebutnya menjadi sama. Contohnya seperti ini. Ini untuk contoh penjumlahan. 2 per 3 dikali 3 per 4. Kita lihat konsep penjumlahan tadi. Bahwasanya kali silang A dikali D, 2 dikali 4. Ditambah B dikali C, 3 dikali 3 per B dikali D, 3 dikali 4. Nah, kita selesaikan. 2 dikali 4, 8. Ditambah 3 kali 3, 9 per 3 kali 4, 12. Maka kita jumlahkan 8 tambah 9, 17 per 12. Nah, hasil dari 2 per 3 ditambah 3 per 4 yaitu 17 per 12. Untuk pengurangan sama halnya dengan penjumlahan. Misal, kita menggantinya dengan pengurangan. Maka hasilnya 2 dikali 4, 8 tetap dikurang min 9 atau dikurang 9. Maka hasilnya min 1 per 12. Baik, selanjutnya kita masuk operasi bilangan pecahan yang kedua, ada perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian, misal dalam konsep A per B dikali C per D, kita bisa kalikan A dikali C, B dikali D. Maka hasilnya AC per BD. Untuk yang pembagian, A per B dibagi C per D.
Maka kenapa dihasilkan A dikali D per B dikali C sama dengan AD per BC? Karena untuk bentuk pembagian kan seperti ini. A per B dibagi C per D. Maka dia D-nya naik ke atas dalam bentuk A per B dikali D per C. D-nya naik ke atas, C-nya turun ke bawah. Nah, contoh untuk yang perkalian seperti ini. 2 per 5 dikali 3 per 4. Kita lihat konsep. Untuk perkalian, A dikali C, B dikali D. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. 2 dikali 3, 5 dikali 4. Kita selesaikan. 2 dikali 3, 6. 5 dikali 4, 20. Nah, dapat 6 per 20. 6 per 20 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi atas bawahnya sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 20 dibagi 2, 10. Nah, untuk contoh yang pembagian. Misal 2 per 3 dibagi 3 per 5. Nah, kita lihat konsepnya. Kenapa dia menjadi kali? Karena kan bentuk pembagian itu 2 per 3 dibagi 3 per 5. Nah, dia naik jadi 2 per 3 dikali 5-nya ke atas, 3-nya di bawah. Nah, kalau udah dalam bentuk perkalian, kita tinggal kalikan aja. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 3 kali 3, 9. Maka hasil dari 2 per 3 dibagi 3 per 5 adalah 10 per 9.